Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Pada kesempatan ini saya sedang berkunjung ke rumah teman yang sedang progres renovasi rumah. Rumah ini adalah rumah tipe 36, karena di pojokan tambah lahan akhirnya menjadi luasnya adalah 11 kali 10 meter. Kemudian dibangun dengan konsep ini minimalis modern lah ya namanya, dengan atap dorok gepak atau atap limasan seperti itu ya. Rumah itu sebelum dibangun ya kira-kira seperti ini yang asli ya, tipe 36 yang asli ini sudah dicat ya. Lebih jelasnya ayo kita ikuti terus video saya ya teman-teman dan sahabat. Inilah nampak dari luar ya channel saya, yang jelas channel berbagi pengalaman ya. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang memberi angin surga atau PHP Anda. Kemarin saya melihat sebuah video tipe 60 katanya biayanya hanya 60 juta, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Kita membuat channel yang masuk akal dan bisa memberikan informasi kepada Anda semua. Untuk itu ayo kita masuk saja ke sana. Rumah ini sudah 90% ya, 90% jadi ya. Rumah ini menggunakan kusen kayu jati yang kayunya ini yang jelas kayu jati yang sudah tua dan berkualitas ini ya. Kayu jatinya ini ukurannya 17 kali 14 sentian ya. Pintunya kemarin sudah dipasang tetapi sekarang dicopot lagi karena di finishing ya, dirempelas kemudian ditutur ya. Seperti ini pintu ini konsepnya pintu apa? Ini konsepnya ada klasiknya ya, jadi banyak profil-profil itu. Jadi rumah ini menurut saya ya minimalis modern dan ada klasiknya, sentuhan-sentuhan dari pintunya. Ini ruang tamu yang di los ke sampai tembok terakhir, dan di situ ada tangga menuju ke lantai 2. Nah, lantai 2-nya hanya bukan kamar untuk cucian saja ya, jadi lantai 2-nya lewat ruang tamu. Coba kita masuk menghubungi, ingin komunikasi dengan kepala tukangnya yang tanggung jawab membangun rumah ini ya. Ayo teman-teman kita masuk ke sana. Selamat siang Mas. Mana ini pimpinan tukangnya Mas? Mohon waktunya sebentar saja, saya buat dokumen ya. Tukangnya yang tanggung jawab mudah-mudahan mau saya wawancara. Mas, mohon waktunya sebentar saja Mas. Iya, ini Mas penjenengan yang tanggung jawab ini ya. Mas Sinten Mas namanya. Mas ini sudah berapa bulan rumah ini dibuat? 6 bulan. Mungkin ada yang perlu Anda ceritakan Mas, yang saya tanyakan ya Mas. Ini dapurnya ini ukurannya berapa? 2 kali 10, jadi di samping ini dihabiskan untuk dapur ya. Jadi ini teman-teman, dapurnya ini dibuat dengan ini granit ya Mas. Terus lantainya apa Mas ini? Granit juga ya? Granit yang apa ya? Yang tidak glossy ya, yang ini teman-teman. Kemudian oh ini jeding ya Mas. Ini jeding umum ya Mas.
Nah ini teman-teman, ini jedingnya masih belum. Kemudian ini ruang tamu dilihat dari dapur. Nah. Mas, saya mohon waktunya sebentar, pengen tahu jeding yang sudah jadi Mas, kamar mandi Mas. Ayo Mas. Ayo yang cerita bosnya yo. Ini kamar tidur ya. Kamar tidur itu ukuran berapa Mas? 3x4. Nah ini masuk kamar mandi. Masuk Mas. Ayo. Ya. Ini kamar mandi ukuran berapa Mas? Oh sudah menggunakan kloset duduk ya. Terus ini keramiknya ukuran berapa ini? 25-40. Oh. Kemudian mungkin ada yang perlu Anda ceritakan pada saya, konsep ini yang membuat tuan rumah atau penjenengan? Oh, sampai sendiri, jadi tuan rumahnya mana sampean ya. Tapi ini menurut saya cantik ya. Ini warna abu-abu keputihan dibalut warna biru ya. Kemudian itu ada apa, shower ya? Oh itu shower ya. Jadi ini teman-teman, ini kamar mandi di dalam kamar ya. Berarti kamarnya ada 2, kamar umum dan kamar mandi. Itu ada glass block ya Mas. Terus ini apanya? Apa masih di sini ya? Atapnya, palpotnya menggunakan apa? Gipsum. Oh ini cor ya? Oke. Halo. Ini tangga ini menuju kemana Mas? Masuk ke atas ini untuk ruangan apa sana? Ruang? Tinggi tangganya berapa anak tangganya ini? Tinggi anak tangga kok. 18 anak tangga. 18 ya. Terus yang kaki, alas kakinya berapa? 28 ya. Nah. Ini mungkin yang terakhir Mas, saya tanyakan. Rumah ini dengan ukuran 10x11 kira-kira dananya berapa? Kalau per meter 3.000, 3 juta cukup nggak? Kurang ya? Karena apa? Karena rumah ini semua serba bagus ya. Bahan muda, terus ini semua kayu-kayuan juga bagus ya. Kemudian granit juga ya. Oke Mas, terima kasih ya. Saya lanjutkan ya Mas. Silakan dilanjut pekerjaan Anda, jangan sampai terganggu dengan saya. Hanya ini teman-teman, kalau menurut saya ini kamar tidur. Ini kamar tidur ya. Kamar tidur ini masih menghadap ke ruang tamu. Ini mungkin suatu hari biar privasi ini bisa ditambah apa Mas? Penutup Mas ini. Partisi ya. Nanti ada. Oh, ternyata betul. Tukangnya betul-betul ahli ini. Jadi kamar tidur itu indahnya kan tidak menghadap ke ruang tamu nanti. Oke Mas, terima kasih ya. Wes, selamat bekerja. Oke. Jadi teman-teman melihat progres daripada rumah ini, yang punya rumah dalam membuat rumah ini tentunya menggunakan biaya yang lumayan banyak ya. Karena semua bahannya serba bagus nih, dari kayu, dari ini pintunya juga kayu jati yang tua ya, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kanopinya dikerjakan dengan halus sekali ya. Nah, rumah ini tidak cukup kalau dengan asumsi per meternya 3 juta, mungkin 3,5 atau lebih. Bisa 3,5 selama tidak ada human error. Artinya human error, ada pekerjaan-pekerjaan yang mengulang karena tidak cocok, itu jadi menambah budget. Kemudian ini sudah di plafon. Plafonnya cukup elegan ya, sederhana, tapi ini tahan lama modelnya. Nah,
Kemudian di sini ada garasi ya. Garasinya di sana tidak ada jendela apa-apa, hanya sebelah kirinya ada jendela yang menuju ke ruang tamu. Desainnya itu lumayan bagus itu, karena itu di sebelah tembok itu, di sebelah garasi itu diberi lubang, entah nanti diberi kaca mati ya. Hanya ini biar membuat kesan rumah itu tidak seperti gudang, jadi tetap diberi variasi ya, tetap diberi variasi. Inilah teman-teman rumah dengan doro gepak ya, atau loji mungkin ya. Nah, seperti ini. Hanya ada beberapa catatan, jadi namanya membuat desain apalagi dengan lahan terbatas, ini ada beberapa catatan yang menurut saya ini, tapi yang punya rumah sudah senang ya. Sudah satu, tangganya karena untuk akses ke jemuran sebenarnya indahnya tidak lewat ruang tamu ya. Kemudian menurut saya tangganya agak kurang ideal sedikit, karena anak tangganya agak tinggi, kemudian alas kakinya kurang panjang sedikit, sehingga sudutnya agak ekstrim sedikit, tapi masih toleran ya. Kemudian kalau kita lihat atapnya itu menggunakan atap doro gepak atau atap loji, hanya yang belakang itu sayangnya dibuat seperti itu, seperti atap pelana ya. Ini secara fungsi ini lebih bagus karena si tuan rumah menghendaki tidak ada talang. Kalau itu dibuat miring, jadi doro gepak itu miring 4 sisi, harus memberikan talang. Hanya secara performa bangunan dilihat dari kejauhan ini ya menurut saya agak kurang bagus, tapi yang penting si tuan rumah sudah bagus ya, oke saja. Jadi tidak ada sesuatu progres yang sempurna, dan semua adalah selera masing-masing orang dan cara pandang orang juga berbeda-beda. Terakhir teman-teman, kita sebagai orang awam kalau dirinci secara teknis tidak akan begitu paham. Hanya begini, rumah 10x11 ini adalah 110 meter persegi. Ini kalau per meternya 3 juta adalah 330 juta. Tetapi dengan spek seperti ini, saya yakin itu lebih dari 300, mungkin bisa 400 lebih. Jadi dikala kita membuat rumah dengan spek yang sederhana, paling tidak hitung-hitungan gampangnya adalah 1 meter persegi kisaran 3 juta kurang atau lebih sedikit. Kalau memang agak sederhana lagi, bisa mungkin 2,5 juta per meter perseginya. Kalau dulu 5 tahun yang lalu 2,5 juta per meter persegi rumah sudah bisa bagus, tetapi dengan semakin kekini, karena harga tukang dan bahan bangunan semakin mahal, otomatis tidak bisa 2,5 juta per meter persegi membuat rumah yang seperti ini ya. Misalnya besi dulu hanya 45, sekarang sudah 75, hampir separuh. Semen dulu 45, sekarang 60. Tukang dulu mungkin hanya 80, sekarang sudah 100 lebih. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video saya ini satu menghibur, dua menginspirasi Anda dan memberikan berbagi tentang pengetahuan membuat rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.